Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara, saya berharap kita semua terus dimampukan bersyukur atas kasih setia yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mendengar Sapa Firman hari ini, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa Sorgawi, sumber segala kemurahan dan kebaikan, Bapa yang telah berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami sebagai pribadi-pribadi tebusan-Mu ya Bapa, kami rindu untuk hidup di dalam kebaikan sebagaimana Engkau sumber kebaikan. Kami rindu untuk hidup di dalam kekudusan karena Engkau adalah Allah yang kudus. Saat ini kami akan mendengar Sapa Firman-Mu. Kami memohon Roh-Mu yang kudus menolong kami agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, namun kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini menjadi citra kebaikan dan kekudusan-Mu di tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar Sapa Firman hari ini terambil dari Surat Ibrani pasal 13, ayat 1 hingga ayat 16. Saya akan membacakan ayat 1 hingga ayat 8 dan ayat 16. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Ibrani 13 ayat 1 sampai 16 ini penuh dengan nasihat-nasihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ritual peribadatan tidak cukup. Kehidupan Kristen harus nyata lewat seluruh kehidupan sosial yang dijalani oleh para pengikut Kristus. Nasihat bagi setiap orang percaya dalam kehidupan berumah tangga dinyatakan di dalam surat Ibrani ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina. Sebagai orang-orang Kristen kita dikehendaki untuk membangun kehidupan kesetiaan kita pada pasangan kita. Kita dikehendaki untuk menjauhkan diri dari perselingkuhan atau perzinahan. Saudara, itu di dalam kehidupan perkawinan. Di dalam pekerjaan kita dikehendaki agar kita tidak menjadi hamba uang dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kita dikehendaki untuk percaya kepada Tuhan, untuk tidak serakah,
percaya pada pemeliharaan dan kebaikan Tuhan yang akan senantiasa tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengabaikan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kepada banyak orang lain, kita dikehendaki untuk berbuat baik. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudara, demikianlah kehidupan Kristen harus nyata di dalam kehidupan nyata keseharian. Kita tidak dikehendaki untuk hidup sewenang-wenang, arogan, meremehkan dan melecehkan orang lain. Kita dikehendaki untuk menghormati semua orang, melakukan tindakan-tindakan kasih yang mencerminkan kebaikan dan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan ayat 16 menutup dengan berkata, janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Allah bukan hanya berkenan kepada persembahan kita berupa pelayanan kita atau persembahan berupa uang, tenaga, dan pikiran, tetapi persembahan yang sungguh memuliakan Allah adalah berbuat baik, memberi bantuan, menyatakan kebaikan Allah, menyatakan kekudusan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudara, mari kita terus memohon kekuatan kepada Tuhan dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, agar kita senantiasa dimampukan menyatakan kebaikan dan kekudusan Tuhan di dalam setiap titian langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.